Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe channel ini agar bisa berkembang. Yang sudah subscribe, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Dan saya akan memberikan informasi yang penting untuk di hari ini, dan untuk teknikal analisisnya nanti di bagian belakang daripada video ini. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar, karena ini untuk edukasi, untuk namanya kontrol psikis teman-teman semua, agar dalam menentukan pembelian aset ataupun menjual tidak salah langkah. Di sini jangan sampai kita ibaratnya membeli kucing dalam karung. Ini ada berita yang menakutkan, yang ngeri-ngeri sedap, tapi bagi saya berita ini menjadi sesuatu yang lucu gitu. Dengan kemunculan di Twitter yang ada namanya Legend Hendrik, trader Legend Hendrik itu meramalkan bahwa nanti cryptocurrency itu harganya jatuh sampai 1.700-an dolar. Sekarang aja berada di harga 22.000. Ini nggak gila ini kalau bagi saya. Makanya channel ini untuk motivasi, edukasi teman-teman untuk berpikir logik, untuk berpikir yang jernih. Jangan sembarangan semua berita dimakan mentah-mentah. Emang sekarang ini kripto beritanya lagi simpang siur, kondisinya lagi beritanya berantakan. Menurut saya belak-belakan saja. Saya omongannya memang seperti ini. Saya bukan orang intelek yang sekedar untuk mengedukasi teman-teman supaya menjadi cuan. Ini sebetulnya kalau kripto ini masa depannya kedepannya bagus. Kenapa saya katakan seperti itu? Blockchain teknologinya itu luar biasa. Mungkin saya atau teman-teman coba kita bayangkan saja, di KuCoin Anda menjual, kirim ke Indodax atau ke TKO, toko kripto, kemudian masuk ke rekening kita. Dalam hitungan menit uang kita udah terima. Coba kalau menggunakan perbankan, lamanya berminggu-minggu, juga biayanya mahal. Sebetulnya itu permasalahannya. Kalau memang teknologi blockchain ini sebetulnya teknologi masa depan yang memang semua dunia saat ini mengakui. Cuma mereka pura-pura aja. Perbankan itu belum mau kuenya dimakan kripto semua. Wajar. Sebetulnya teknologinya ini memang luar biasa. XRP aja kan sekarang teknologinya dipakai semua banyak bank. Makanya saya katakan ini berita yang sangat menggelikan, katanya menakutkan, tapi berita ini menjadi lucu. Justru ini kesempatan kita bagi yang punya uang, yang punya modal. Kalau saya sendiri juga modalnya sudah dilibas habis. Justru kesempatan ini ketika nanti crash, ini akan terjadi miliarder baru. Memang betul, kita beli di saat crash, kita tunggu saja sampai next bulan. Kita nggak usah main scalping dulu memang kalau memang kondisinya seperti itu. Kenapa? Sekarang scalpingan, mantengin market tiap hari, capek meninggalkan kerja, yang ada nanti kita sakit. Sebetulnya kita kalah. Holder jangka panjang, mereka santai, enjoy, tinggal kerja, tiba-tiba dia panen nanti di saat next bulan. Sudah bisa dibaca, sudah bisa diprediksi kenaikan kripto adalah 4 tahun sekali ketika halving BTC. Itu nggak mungkin tidak, sejarahnya begitu. Makanya sebelum halving 1 tahun, berita fatwa di mana-mana dijadikan untuk harga turun. Para pakar, para paus, mereka juga butuh uang, mereka juga berpolitik. Ketika harga dia mungkin udah ada kesepakatan tahun kemarin 2021 sampai 63.000 tertingginya BTC. Mungkin tahun ini dia punya kesepakatan mungkin dibikin 83.000. Mungkin saja bisa begitu. Kemudian nanti bikin berita bahwa
Bitcoin nanti akan sampai 200.000, padahal mereka sudah ditarget ketika 83.000 mereka jual. Tak terpancing orang di seluruh dunia, katanya nanti harga sampai 200.000 per BTC, masuk di harga 80-an. Tinggalan kan banyak di harga 80.000 yang ketika mendengar nanti akan 200.000 yang terpancing pasti banyak. Nanti masuk, paus menjual. Ya begitulah cryptocurrency. Ini untuk hitung-hitung strategi kita untuk berhati-hati dengan berita ini. Legend Hendrik katanya meramalkan nanti $1.700. Itu kan kacau, saya bilang itu. Makanya tekniknya seperti itu. Kalau kripto memang lossnya 4 tahun sekali. Berikutnya langsung kita membahas Bitcoin. Kita tambah lagi yang mungkin senang dengan indikator ini, namanya. Langsung aja kita ke TKP, kita langsung akan memakai juga dengan Fibonacci. Kita double dengan Ichimoku, nanti hasilnya seperti apa. Nyatanya sama, sebetulnya sama. Ini kalau yang mau scalpingan, ini kalau di indikator Ichimoku setelah breakdown ini kan kita bisa ngambil di bawah ini. Kita hanya prediksi naik di mana TP-nya. Ini pas di garis biru ini untuk Fibonacci-nya kan di sini nih, garis yang lurus biru ini. Tapi sama mentok dengan yang garis ungu ini, sama-sama aja. Ini kalau mau beli, kalau dengan Fibonacci ini masih jauh, scalpingannya seperti ini kan, nggak langsung turun prak begitu. Ini kalau kita mau nunggu, berarti harga di sini nih, di bawah ini harganya di 41, di harga 41. Nanti gimana untuk TP-nya? TP-nya ya tetap tipis, 44 ini, di atas ini 44 di garis ini, yang atas 4, yang bawah ini 41. Ini untuk scalpingan seperti ini. Kalau analisanya tepat, kita untung ya, tipis-tipis seperti itu. Tapi juga risikonya juga besar, nanti ketika kita langsung barang itu nggak kuat naik kemudian turun, ya kita benjut. Tapi kalau scalpingan, kalau yang namanya long term holder jangka panjang kan nggak mikirin itu, dia yang penting beli ke bawah, beli lagi, ke bawah, beli lagi. Sebetulnya kalau di Fibonacci ini areal untuk beli itu ya di merah ini. Tapi ini bareng dengan yang tadi saya ceritakan, Hendrik itu legend trader dulu yang muncul kembali dengan memberitakan isu yang ngeri-ngeri sedap itu, ya mungkin nanti bisa aja harga sampai di garis merah ini. Sebetulnya titik beli itu di kolom merah ini untuk Fibonacci-nya. Penurunan ini tetap masih berlanjut. Ya begitulah kondisi saat ini. Kalau kita melihat berita, ya kita stres sendiri. Yang beritanya memang kacau, berantakan, sudah nggak terbayangkan lagi. Yang namanya blockchain itu kan teknologi untuk masa depan, memang teknologi yang sudah diadopsi di mana-mana. Kayak SRP itu kan perbankan besar-besar di seluruh dunia kan memakai dari teknologi XRP itu. Sekarang ini kan kejadian lagi beritanya yang memang kurang bagus, ya sambil ngobrol-ngobrol dulu supaya kita relax ya. Seperti yang saya katakan berulang-ulang, channel ini kan untuk motivasi, untuk mengontrol kita supaya yang tadinya kita menggebu-gebu ada berita A, berita B, mau naik, setelah nonton channel saya tahan diri, uangnya dikantongin dulu, masuknya nanti kalau udah di blok merah ini. Sekarang di Amerika lagi ada huru-hara perbankan yang collapse. Hari ini Jerome Powell, The Fed, ada emergency meeting, langsung menangani kedua bank besar itu yang collapse supaya nggak merembet kemana-mana. Sebab seperti ini takutnya merembet kemana-mana. Contohlah di Indonesia, ini hanya sebagai contoh loh, bukan betulan. BCA, BRI collapse, nasabah semua uangnya pada ditarik, pasti akan berpikir, aduh BCA, BRI collapse, saya banknya lebih kecil dari BRI sama BCA, saya ambil aja, apa nggak tambah kacau?
ekonomi, sosial, politik, ancur-ancuran akhirnya negara itu. Makanya saya bilang seperti itu, berita jangan semua ditelan mentah-mentah. Maaf, ini omongan saya agak ngaco sedikit juga, kondisinya lagi sakit gigi atau apa ini. Pokoknya kita belak-belakan aja, saya bukan orang intelek, yang penting intinya poinnya teman-teman semua ngerti ini. Itulah yang lagi terjadi di perbankan Amerika, AS. Kemungkinan nanti ya betul dengan dibumbuin berita, memang bukan dibumbuin lagi, memang terjadi bank faktanya di AS tuh collab gara-gara The Fed-nya itu menaikkan suku bunga terus, ditambah lagi bumbu dari Hendrik yang mengatakan BTC sampai 1700-an hancurnya kayak apa itu BTC. Makanya saya ketawa, ini berita ngeri-ngeri sedap, tapi itu justru memang fat-fat itu ada yang memanfaatkan. Contoh kayak gini, mungkin yang mereka orang-orang besar, orang-orang yang berduit, yang dulunya ngeban kripto, yang nggak suka sama kripto, sekarang dia ketinggalan, harganya sudah tinggi, dia juga pingin merasakan harga dasar dibanting kembali. Itu bisa aja, semua permainan, semua politik. Yang nggak kuat ya cut loss, dimakan sama yang uangnya kuat ya. Begitulah hukum rimba. Sebetulnya kripto ini bagus. Kalaupun Amerika ngeban sekalian kripto, di-ban sekalian prak, nggak usah diadakan kripto di sana. Oh, banyak yang mau menunggu. Eropa, macan Asia banyak, yang namanya Tiongkok, Cina diam-diam menghanyutkan. Rusia mau ambil kripto, teknologinya oke, nggak ribet. Nah, di situ sebetulnya kesempatan mereka menunggu. Amerika juga masih sebetulnya tahu itu semua, mereka politik semua, tahu semua. Makanya hati-hati, mereka berproses, mereka itu politik, butuh uang semua. Makanya saya katakan yang pemenang daripada scalpingan, capek mantengin market, bikin pusing, bikin sakit, berita nggak ada yang becus, semua buruk semua. Pemenangnya itu long term holder, sudah terbaca, kripto itu udah jelas 4 tahun sekali siklusnya, pas halving BTC setahun kemudian terbang terus. Tapi ada patokannya, mereka juga nggak langsung mau diangkat setinggi langit harganya. Kemarin kan cuma di atas harga tertinggi tahun 2018 atau tahun berapa itu, 2016 kayaknya itu kan hanya ke atasnya beda dikit dari harga tertingginya. Kemarin tuh 63.000 sekian. Mungkin ini kalau mau diangkat lagi paling 70-80 itu udah bagus. Tapi nanti promosinya setelah harga 70-an ribu, dia ngomongnya nanti dengan disebar pat-pat tetek bengek. Sekarang siapa yang kontrol? Media massa yang kontrol dia, semua yang kontrol dia. Mau dibikin berita bagus buruk jelek, semua di tangan dia. Kita tinggal mengikuti aja. Kita kalau kita cerdas pakai otak, 4 tahun sekali di situ. Wong selama 2 tahun ini yang adanya penurunan. Sekarang kita beli di sini. Ya kalau pas kita naik tadi, mang siapa yang bisa memprediksi market? Ada Flame, ada Family, ada Hendrik, semua itu. Hendrik itu tahun 2020 itu sudah meramalkan harga BTC sampai 100.000, tapi nyatanya di 63.000 juga ambruk. Mungkin dia juga yang mengangkat harga agar orang pada terpancing beli di atas. Sekarang dia mengatakan harga nanti sampai 1.700-an. Itu gila bagi saya itu. Mungkin itu obrolan-obrolan, kita langsung aja, mudah-mudahan gak pada bosan. Kita lihat BTC-nya seperti apa. Ini kondisi BTC-nya yang mau scalpingan sekarang tertahan di resisten Ichimoku, pas juga tertahan yang garis kuning ini. Nanti mungkin turunnya ke bawah sampai sini. Bagaimana? Di mana targetnya? Targetnya di harga nanti kalau mau masuk yang scalpingan itu di harga berapa ini ya? Itu jelas tulisannya. Oke, kita lanjut BTC yang mau scalpingan di BTC. Nanti kita nunggu harga yang mau scalpingan, tapi prediksi belum tentu pas.
do your own research, Anda analisa lagi. Kali ini hanya memakai tambahan Fibonacci, itu mungkin nanti akan turun sampai di Fibonacci 0,38. Itu berarti di garis kuning ini yang saya tunjuk ini. Kalau ini nanti ada yang menahan, kembalinya kemana lagi? Lari lagi ke resisten Ichimoku yang atas. Ini sama kok dengan Ichimoku ini, saya katakan indikator paket komplit juga lengkap sebetulnya, nggak usah pakai Fibonacci juga. Ini titik-titiknya, ini mentoknya naik turunnya itu terbaca dengan sama. Kalau untuk Ichimoku kan dia turun ke bawahnya kan nggak langsung plak, memang pelan-pelan, tapi ini nanti penurunannya ini masih di atas. Kalau di Fibonacci, kalau di Ichimoku ini masih jauh ke bawah. Kalau kita dibandingkan dengan Fibonacci ini juga sama. Fibonacci ini titik belinya kan di kolom merah ini kan masih jauh ke bawahnya, ya. Seperti yang saya ramalkan kemarin, mungkin akan kembali ke harga 17.000 lagi. Ini pas di kolom merah ini untuk BTC nya yang mau scalpingan di BTC, mungkin yang dananya ada. Kalau saya dananya sudah bonyok di tahun 2021. Saya pemain receh, ya maaf bicaranya seperti ini apa adanya. Saya bukan orang intelek, yang penting intinya bisa dimengerti sama teman-temanku semua. Mudah-mudahan pada subscribe. Channel ini masih sepi, masih kecil, agar bisa berkembang, agar saya semangat dalam bikin video. Mungkin untuk BTC nya hanya seperti itu. Apalagi ini yang kita bahas, koin apalagi kita cari dulu ya. Shiba Inu ini, yang senang Shiba Inu ini kondisinya masih trennya bearish. Ini ada kenaikan sedikit kan, hanya tren, hanya rally aja, sama dengan Fibonacci, dengan Ichimoku sama. Ini kalau Ichimoku nya kan mentoknya kemarin yang sempat mau scalpingan, berani beli di garis kuning ini. Kemudian yang bagi yang agresif ini ya, beli di garis kuning ini, kita pasang order jual di yang mentok ungu ini, MA ini, tukang pukul ini, sama dengan garis biru Fibonacci ini yang 0,61 ini untuk target TP nya. Kalau sekarang kalau mau menunggu berarti di merah ini, di Fibonacci 002 apa itu, nggak begitu jelas tulisannya. Nah ini nanti yang garis merah ini bisa dilihat di HP teman-teman semua ataupun di laptop. Nanti yang garis merah ini ditarik, nanti kita target jualnya di mana kalau nggak jebol ya, di 0,38 ini, Fibonacci 0,38 ini target jualnya di situ. Ini kan sekarang mentok juga di 0,38. Ini memang untuk target TP ya, tipis-tipis. Kalau jebol ke bawah ya penjut, itu aja. Ini untuk Shiba. Untuk Shiba itu ya gini kondisinya. Yang suka Shiba ya silahkan untuk masuk di Shiba. Kalau saya lagi suka dengan BRIS ya ke BRIS. Kenapa saya bukan menjelekkan, memburukan koin Shiba? Saya juga pernah mendapatkan cuan mungkin sekitar 8 jutaan di Shiba itu waktu dulu naik tahun 2021. Ya beli sedikit sih kita untuk long term ya, lumayan untuk mengganti yang bonyokan yang di koin-koin lain ya. Ini sih saya ada sedikit ulasan untuk koin BRIS lagi, walaupun ini di cat Shiba. BRIS ini itu menurut pandangan pribadi saya, peluang untuk ke Rp1 ini terbuka lebar. Karena apa? Ini yang jelas untuk daripada koin BRIS ini, holdernya masih sedikit juga, harganya sudah bagus. Developernya yang dia utamakan proyek dulu, bukan holder. Kan ada koin yang penting komunitasnya kuat, holdernya kuat, proyeknya nggak jelas gitu. Sorry kita sambil bercanda ya kawan-kawan ya. Tapi kalau di koin BRIS ini saya rasa enggak. Analisa saya gini, saya jelaskan agak kelipetan sedikit gini. Ini kan marketnya untuk yang listing di marketnya di exchange itu kan masih sedikit untuk koin BRIS. Kalau Shiba kan hampir semua sudah diajar, tapi kalau koin BRIS kan
belum masuk Indonesia, belum masuk Indoda ataupun TKO, belum masuk Binen. Tapi kalau yang namanya Shiba ini kan bahkan yang dedengkotnya saja udah di listing yang kemarin di Robinhood itu. Saya sempat itu ambil sedikit, saya pakai leverage agak tinggi waktu itu, ngambil di exchange ini ngambil di exchange L-Bank. Nah itu saya leverage agak tinggi waktu itu, pas naik sampai 30% tuh lumayan waktu masuk di listing di Robinhood yang katanya nanti akan jadi 100 perak, nyatanya cuma 30% kenaikannya. Habis itu kan nggak saya TP, udah lumayan nggak saya TP, dibanting turun ke bawah, saya kena liquid habis. Itu yang namanya leverage ya. Maaf ini saya katakan itu mungkin ya judi kali ya kalau leverage ya. Sebetulnya mungkin ya namanya kita kayak pasang togel sih kalau leverage, nggak pakai analisa ini, maaf. Tapi kalau ini yang namanya invest itu memang saya walaupun kripto saya nggak setuju kalau itu haram. Memang banyak yang ngomong, tapi kalau yang namanya invest itu juga ustadz juga banyak yang ngomong, yang bilang kalau invest itu ya sama juga kita tanam saham, kita sama juga dengan beli tanah, kita tunggu waktu berapa tahun kemudian naik baru kita jual. Sebetulnya kalau yang namanya invest long term, jangka panjang, itu bagi saya halal. Maaf, itu bagi saya, mungkin yang nggak setuju ya kita nggak tahu. Tapi kalau yang namanya leverage itu memang ya mungkin gitulah, nggak perlu saya jelaskan, mungkin ya teman-teman lebih paham, lebih tahu. Ini untuk Shibanya itu seperti itu ya. Saya ulang sekali lagi, poinnya kalau Breeze itu belum listing banyak exchange. Kalau Shiba itu sudah dedengkotnya aja kemarin hanya 30% kenaikannya waktu masuk ke Robinhood. Itu waktu saya dapat 30% udah lumayan kenaikannya, cuma 30%, yang katanya kan sampai nanti 1000% kayak Dogecoin dulu, ternyata 30% sudah. Makanya saya kena liquid ini, makanya kayak Breeze ini juga masih jual mimpi, tapi mudah-mudahan nanti bisa mengikuti ini, masih terbuka lebar lah untuk itu. Kalau yang masih baru-baru itu kan paus juga belum pada masuk. Nanti kalau paus sudah tertarik ya cepat sekali itu. Ya kita bahas lagi koin yang lain lagi sambil kita bercanda supaya nggak ngantuk. Ini saya mau bahas koin QNT Kuan. Ini menarik ini. Ini kalau turun dia nggak jatuh banget harganya. Mungkin ada yang nahan, ada yang suka kesukaan paus atau memang duitnya banyak, ini nggak tahu. Tapi kalau naiknya ini ngebannya itu cepat ngikuti BTC, makanya ini BTC jatuh banget, itu juga nggak begitu jatuh banget. Ini kalau rupiahnya itu kalau pas di harga 1,5 juta kita masuk, nanti nggak lama 1,8, 2,2, nanti turun lagi 1,8, turun lagi 1,7, nanti naik lagi 1,9 atau 2,1. Ini untuk scalpingan tuh di koin Kuan ini enak sebetulnya. Tapi kalau untuk jangka panjang, kalau memang untuk jangka panjang kita yang nunggu di yang areal merah ini. Kemarin kan ini sempat harga waktu bearish kemarin kan sampai harga di bawah 1 juta. Itu harganya bagi saya satu koin tuh udah tinggi, tapi sebetulnya nggak melihat harganya, tapi dari kenaikan persentasenya itu yang perlu kita pertimbangkan untuk masuk sebetulnya itu. Ini kan tempo hari kan sampai jatuh banget nih, sampai di bawah ini, tapi cepet naik ini. Kuan ini termasuk bisa diperhitungkan untuk scalpingan. Ini kalau scalpingan ya kita ini kan mentok di sini nih, tertahan di 0, Fibonacci-nya di 0,5, dia TP-nya ya di antara ini lagi, di garis ungu ini, MA ini yang tukang pukul ini. Tapi kalau sudah sampai sini kita ambil, kalau pas naik ke atas sampai yang atas dikit kita langsung kita TP. Ya takutnya ini modalnya harus double. Kalau nanti di bawah turun lagi, naik lagi ke sini, paling
di 0,5 yang tadinya jadi support jadi resisten, nanti dibanding lagi umpamanya. Kalau yang aman biasanya yang ngeban kalau Fibonacci ini, kalau dia bertahan di 0,38 itu biasanya itu dia mampu menahan, dia akan ngeban lagi. Kalau Fibonacci biasanya kalau 0,38 kita masuk itu pasti ngeban, percaya pasti ngeban, entah ngebannya sampai berapa, mungkin di 0,5, kalau demandnya kuat mungkin bisa naik lagi ke atas, tapi habis itu baru banding lagi. Itu untuk apa namanya Fibonacci-nya seperti ini. Ya hampir sama dengan Ichimoku. Ini saya amati sudah lama ini koin Kuan ini, dia nggak parah-parah amat kalau dibanting. Kalau BTC-nya naik dia juga langsung mengikuti. Kan ada itu koin yang gimana nih BTC-nya terbang, koin saya beli masih ngungsep aja, itu kadang-kadang kecewanya seperti itu. Makanya saya ambil edukasi untuk teman-teman semua biar cepet ngeban. Kalau mau beli yang 10 besar itu ada XRP, ada Cardano, ada bisa dilihat sendirilah di situ, nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Ini aja videonya udah terlalu lama. Mungkin aja itu pembahasannya, nanti bertahap, nggak langsung 1000 koin langsung saya bahas semua. Memang kondisinya lagi tren bearish dengan berita yang buruk, dengan berita yang bukan buruk lagi nih, kacau balau ya, bisa dikatakan berita-beritanya nggak jelas. Jadi ini ada lagi satu sebelum saya tutup untuk untuk edukasi aja supaya tahu ya. Kan kita sering sekali menunggu ada yang namanya The Fed mau menaikkan suku bunga, mau berapa persen, ini segala macam berita. Kita itu kadang-kadang saya sampai mencari berita kesana kemari, saya pantengin. Setelah saya akan sampaikan ke teman-teman semua, nanti The Fed-nya bisa berubah lagi kebijakannya. Makanya dibilang itu kebijakan The Fed itu mencela-mencela, nggak jelas, nggak harus kita percaya 100%. Kadang-kadang seperti itu. Makanya apa yang terjadi sekarang, beli aja di bawah, jual di atas, itu aja udah poinnya, titik, nggak usah macam-macam. Mungkin hanya cukup segitu. Yang belum subscribe di subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Mudah-mudahan pada cuan, menahan diri, sabar, beli ketika di bawah dan jual ketika di atas, jangan dibalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.